berarti TikTok, Facebook itu semua sekarang ada di gadget ya. Berarti gadget termasuk media nggak Bang Rafli? Salah, Mark Zuckerberg. Ya. Mark Zuckerberg. Siapa namanya? Ya itu ya. Mark Zuckerberg. Ya maklum. Mencukupi, tapi dia tuh kayak memaksa. Iya, maksa banget. Pengen punya iPhone gitu. Akhirnya apa? Nendang pintu. Akhirnya nendang pintu. Iya. Gitu ya. iPhone mah. Iya. Yo, halo, kembali lagi bersama gua Dani, dan di sini ada bintang tamu kita. Siapa, Bang? Ya, nama gua Muhammad Rafli Setiawan. Oke, Bang Rafli Setiawan. Kali ini kita di acara Potbal. Potbal. Ya. Potbal. Apa lagi Potbal? Ya. Podcast Abal-abal. Mantap. Oke, Bang Rafli. Bang Rafli ini sekarang kesibukannya apa, Bang Rafli? Ya, kesibukan gua sekarang itu masih mahasiswa kebetulan kan, semester 7. Waduh, iya. semester tua nih. Iya, kebetulan juga masih sibuk inilah garap skripsi, terus juga masih ada matkul juga kan, kebetulan di semester 7 harusnya nggak ada gitu kan. Wede, keren nih mahasiswa-mahasiswa yang lagi puyeng-puyengnya skripsi. Oke, berarti sekarang Bang Rafli di semester 7 ini umur berapa nih Bang Rafli? Ya, umur gue sekarang itu 22 tahun ya, berarti 22 tahun itu kelahiran 2001 ya Bang Rafli, bener. 2001. Oke, di 2001 anak-anak kelahiran 2002. Kok 2021 sih? 2001 ya? Iya. 2001 itu termasuk berarti anak-anak generasi Z ya? Ya, kebetulan itu generasi Z kan emang dari dimulai itu dari tahun 1997 kan, sampai 2012. Oke. Nah, itu kebetulan emang bisa disebut generasi Z. Generasi anak-anak sekarang nih, generasi Z. Nah, ngomong-ngomong tentang generasi Z, itu masuk nih sama topik kita yang sekarang akan membahas apaan Bang Rafli? Nah, itu dia. Kita bahas new media. Wih, new media. Teknologi baru gitu kan. Teknologi baru ya, Iya. sesuai nama ya. Iya, betul. Oke. Menurut pendapat Bang Rafli nih tentang new media. Nah. Apa sih itu new media, terus ya itu apa sih? Buat nih teman-teman yang belum tahu. Nah, new media itu kan dari bahasanya aja udah pertama tuh new. New itu kan baru ya, baru. Nah, media yang baru, gitu kan. Yang muncul sekarang ini kan, yang sebelumnya itu ada old media. Old media. Apaan tuh old media? Nah, ya old media itu kan adalah ini media yang lama. Nah, contohnya tuh seperti televisi, radio, sama media cetak kayak koran, majalah dan lain-lain gitu. Oh, berarti televisi itu termasuk old media ya Bang ya? Ya, betul. Oh, iya kali, iyain. Iya. Terus. Oke. Lanjut. Kan tadi ini contoh dari old media ya. Nah, kalau contoh-contoh dari new media itu apa aja Bang Rafli? Nah, new media itu berisi inilah yang kayak konvergensi media kayak media TikTok, itu termasuk TikTok tuh yang baru-baru, terus Facebook, Instagram, dan lain-lain. Oh, berarti TikTok, Facebook itu semua sekarang ada di gadget ya? Berarti gadget termasuk di media nggak Bang Rafli? Termasuk juga itu kemarin termasuk kan. Juga ya? Iya, yang kan sebelumnya juga majalah. Ya kayak sebagai gantinya majalah yang bisa dibawa kemana-mana. Nah, sekarang juga kan majalah berpindah ke gadget, itu bisa dilihat di mana-mana. Berarti nih ngomong-ngomong dari contoh-contoh new media yang tadi ya, itu ini pasti banyak nih media-media yang sekarang tuh lagi tren ya. Iya. Nah, media yang tren itu apaan sih sekarang Bang Rafli? Yang lagi tren? Iya, yang paling tren nih kan biasanya tuh orang-orang punya minat tersendiri ya. Nah, dari minat-minat orang sekarang tuh kebanyakan di media apa? Oh iya, yang lagi tren itu sekarang itu ya ada yang ngomong saya metaverse. Itu metaverse itu kayak yang punyanya Mark Zuckerberg.
Nah itu Meta ya, ya yang baru tuh. Salah, Mark Zuckerberg. Ya. Itu. Mark Zuckerberg. Siapa namanya? Ya itu ya. Mark Zuckerberg. Ya maklum kita susah. Lidah Betawi ya. Iya. Ini Betawi gue Jawa. Iya Jawa. Ya. Bejau. Betawi Jawa. Nih, Mark Zuckerberg itu kalau kalian tahu dia juga yang punya Facebook. Nah, itu kan iya kan dia juga yang ya intinya besar lah. Seperti kan Instagram juga termasuk metaverse kan. Iya, terus itu lagi viral, lagi inilah booming banget. Terus juga mengeluarkan ini kan tweet mirip-mirip seperti X yang dimiliki ini apa namanya? Siapa? X siapa? Ya itu. Itulah intinya. Ya, lupa saya. Ya. Nah, selain Meta nih Bang Rapli apa lagi tuh kira-kira? Meta TikTok ya? Iya kemarin juga kan di Indonesia khususnya kan. Nah itu lagi gempar-gemparnya juga, lagi viral tentang inilah apa namanya e-commerce dilarang. Oh iya ya, Tanah Abang juga kemarin pada protes. Dan dalamnya gara-gara ketinggalan lah katanya ketinggalan. Ya skala saing ibaratnya gitu kan. Terus akhirnya jadi ditutup nggak itu Bang? Nah jadi itu kemarin ditutup sama Kominfo ya. Kominfo, iya. Ya kali, yain. Begitu Mas Dani, Bang Dani. Oh iya, gue denger juga katanya tuh setelah apa sih namanya yang marketplace di TikTok tuh TikTok Shop ya? Ya, TikTok Shop. Ya, setelah TikTok Shop ibaratnya dihilangin ya dari TikTok tuh katanya juga pedagang-pedagang di situ tuh minta e-commerce lain seperti Shopee, Tokopedia, Lazada itu minta ditutup juga ya katanya Bang Rapli ya. Wah itu nggak, ya menurut saya sih nggak adil sih. Iya. Soalnya kan makin pindah zaman tuh makin berubah. Manusia tuh dituntut untuk mengikuti zaman, terus juga untuk beradaptasi juga kan. Iya, betul sekali. Biar apa ya bisa maju juga. Jadi nggak harus ke pasar ya. Mohon maaf ini mah ya. Kan pasar ya. Sebut. Pasar kan pikirannya tuh kayak jorok. Terus juga apalagi pasar di Indonesia. Iya, banyak pungli juga parkirnya. Wah. Yang tadinya belanja 5.000 bisa jadi 10.000 gara-gara parkir pungli banyak tuh. Nah, terus juga kan maksudnya pasar-pasar kayak gitu tuh nggak ada di seluruh Indonesia. Jadi kalau yang di luar di orang-orang yang tinggal di luar Jakarta tuh kan susah. Kalau misal e-commerce itu diblokir atau dihilangin dari apa namanya? Dari media TikTok. Dari media ya. Dari media. Nah, selain apa namanya tadi e-commerce di TikTok nih, itu kira-kira apa aja sih yang ada di TikTok, Bang? Ya, TikTok itu kan ya bisa dibilang media sosial ya. Ya semua orang bisa akses, kalau TikTok kan kebetulan juga ini isinya video-video doang yang bisa scroll. Nah ya kan. Nah di situ orang bisa ngepost sesuka hati mereka, gaya gimana pun bisa gitu. Berarti semua orang intinya bisa ya Bang? Bisa mengakses ya? Bisa. Nah kira-kira dari TikTok itu Bang Rapli Bang Dani. Kan otomatis kalau misal kayak gitu tuh banyak dampak ya nih. Iya dampak. Nah kalau menurut pendapat Bang Rapli nih, dampak positif dari TikTok itu apa? Positifnya? Ya biasanya kan kita juga harus bijak menggunakan media juga kan. Nah itu dampak positifnya dari media TikTok itu kan harus bisa buat berbagi info. Misalnya kayak sekarang kan media-media berita itu kan kayak jurnalistik itu seperti radar Banyumas lah contoh. Ya kan tadinya di media Instagram pindah ke TikTok, jadi yang mudah diakses sama seluruh umur. Semua umur. Gitu. Jadi ya positif itu harus bisa kita mengetahui info-info yang baru, yang aktual, yang percaya juga ya. Betul. Nah dari itu kan dampak positif ya Bang Rapli ya. Yang namanya positif itu kan baik ya.
dari baik pasti ada buruk dong. Nah, dari dampak, kira-kira dari sisi dampak negatifnya itu gimana Bang Rafli? Iya kan, pasti yang tadi bisa dibilang Mas Bang Dani. Ya. Bang Dani tadi bilang kan positif pasti ada negatifnya. Yang negatifnya juga pasti banyak dong kan. Semua orang juga bisa akses media itu kan. Ya apalagi TikTok yang bisa diakses sama anak kecil itu bahaya tuh. Anak kecil yang buat orang tua nih, bimbing anaknya jangan sampai sembarangan ngeliat apapun di TikTok. Nah kan TikTok apalagi argoy gitu. Banyak yang goyang-goyang itu kan. Itu sisi negatif banget itu, yang kecanduan bisa bikin kecanduan pornografi atau nanti bisa ngambat belajar anak-anak gitu kan. Itu sisi negatif parah itu. Tapi nih Bang Rafli ya, setelah gua tahu, maksudnya ngikutin TikTok lama nih ya, gua kan ngikutin TikTok tuh dari 2019 kalau nggak salah. Nih, di zaman sekarang ini tuh ada satu kata-kata orang-orang zaman sekarang tuh hidupnya disetir sama FYP TikTok nih, disetir sama FYP TikTok, tapi itu emang beneran Bang. Jadi kayak orang-orang sekarang tuh belum keren kalau belum ngikutin standar dari TikTok. Oh iya, ngikutin tren-trennya ya? Iya, tren-tren TikTok kayak ini contoh nih ya, kan apa namanya ya? Standar TikTok tuh HP tuh harus iPhone. Nah, ada nih temen gue Bang Rafli yang kayak emang dia tuh anaknya bener-bener harus ngikutin tren sekarang nih ya, sampai bener-bener kayak dia tuh HP harus iPhone, padahal kayak ekonominya tuh tidak mencukupi, tapi dia tuh kayak memaksa. Iya, maksa banget pengen punya iPhone gitu. Akhirnya apa? Nendang pintu. Akhirnya nendang pintu. Iya. iPhone mah. Iya. Terus juga itu selain nah iya, itu bikin dampak negatifnya tuh TikTok tuh kacau. Jadi ngikutin tren-tren tuh harus HP inilah, harus ditentuin inilah. Akhirnya apa? Nyusahin orang tua kan? Iya. Kasihan orang tua. Iya. Betul. Terus juga ini nih apa namanya? Selain HP juga dari kendaraan nih Bang Rafli. Motor tuh harus aerok, facemate. Wah, itu kenapa itu? Katanya kalau beat apa? Kurang ya. Kurang bagus juga. Bahkan kemarin aja ada ini nih apa namanya, anak-anak ngabers ya bahasanya ya. Itu ini apa namanya, tren. Iya, bikin tren yang kata-katanya tuh nyenggol anak-anak yang pakai motor klasik. Dengan kata-kata mending 1 juta per bulan daripada 1 juta STNK only. Bahaya gitu. Ininya tuh apa ya, dampak dari TikTok tuh buat sekarang gede banget ya Bang. Gede banget pasti gitu. Itu harus bijak, penggunaan media itu harus bijak masing-masing individu ya kan. Apa ya, owner TikTok juga nggak bakal bisa mantau itu semua, apalagi ya Kominfo di Indonesia kan nggak bakal bisa mantau satu-satu per orang individu itulah kan. Kayak itu harus ada yang bimbing, apalagi khusus untuk anak-anak yang di umur ya 17 tahun ke atas lah. 17 tahun ke bawah. Kalau ke atas dewasa. Iya. Dan apa namanya ya? Dan juga kan pengguna TikTok tuh banyak banget ya. Bahkan nih setiap kali gue ke tempat nongkrong, ke tempat makan tuh orang-orang hampir semuanya scroll TikTok Bang Rafli. Itu juga ini pengaruh juga tuh, pengaruh untuk sosialisasi. Iya. Nih jadi kan dulu ya masih kecil lah ya. Dulu nongkrong atau apa ya kayak anjang sana lah. Iya. Ya nggak sibuk sama HP doang, sama gadget. Jadi fokus sama ngobrol terus berbagi cerita. Nah itu dampak juga itu, termasuk dampak buat sosialisasi. Terus parah lah intinya media-media sekarang itu menghambat sosialisasi, bersosialisasi. Sedangkan juga manusia kan makhluk sosial. Iya. Yang harusnya bersosialisasi. Iya. Bukan makhluk individu. Kalau makhluk individu ya bisa meninggal. Ya. Mungkin juga. Turu. Enggak ada. Turu bangun-bangun di mana? Alam barzah. Aduh. Iya emang kan kacau sih emang. Ya itu salah satu dampak juga sih emang. Parah lah dampaknya itu. Berarti emang. Terus juga ada lagi dampak dari ekonomi kan. Ya dampak ekonomi itu juga sangat besar.
Gimana tuh? Ya bagi pengguna apa namanya ini media sosial ini kan, new media ini itu bagus buat dampak ekonomi juga. Contohnya juga kemarin kan e-commerce itu kan, e-commerce untuk memajukan UMKM. Jadi UMKM juga bisa bebas jualan di tengah-tengah teknologi. Pada zaman teknologi ini kan gampang akses juga mereka. Nah, jadi gitu, itu buat dampak ekonomi. Terus juga kan kemarin juga ada yang kerugian juga, itu Gimana dampak negatifnya juga sih jadi buat ekonomi masyarakat tradisional ya kan, pasar tradisional itu keganggu juga ekonominya. Jadi ya ada sisi negatif dan positifnya juga sih semua itu. Karena emang ya kita hidup di dunia nggak mungkin semuanya positif ya. Iya, itu harus seimbang. Harus seimbang. Jadi kayak misal ya kalau bisa dampak negatifnya tuh dihindarin, dampak positifnya tuh diambil, ditanemin lah rasanya gitu. Ya jadi ya itulah dampak dan akibat. sebab akibat. Dampak akibat. Dan bijaklah menggunakan new media sekarang ini. Biar apa Bang Rapli? Biarin. Enggak. Ya biar orang juga bisa tahu lah semua apa sih new media itu kan, kita bahas ini kan. Terus juga orang tua sekarang kan ada juga yang gaptek ya. Iya, apa tuh gagap teknologi. Nah, itu juga khusus orang tua yang gaptek itu juga harus mantau anaknya biar nggak bisa dikendaliin sama anak-anaknya. Ya, betul. So, nanti diarahin nih mak, misalnya beli apa, nanti kekirim lah beli apa. Iya kayak kemarin gue lihat berita Bang Rapli, ada seorang anak yang apa ya, ibaratnya ngotak-ngatik HP orang tuanya, terus malah kecepot borok seharga 10 juta. Wah, kan? Salah. Itu bahaya tuh gaptek kan. Gaptek. Makanya hati-hati. Itu bukan terkait bukan masalah tentang gaptek doang, tapi kurangnya pengawasan ya. Iya, kurangnya pengawasan terhadap anak-anak yang bermain HP gitu lah, terlalu bebas, terlalu dibiarin. Kasian juga kan. Soalnya kan juga anak-anak sekarang tuh bakal rewel kalau nggak dikasih HP. Itu emang kenyataan sih. Jadi tantrum. Kalau nggak dikasih HP tuh. Jadi ya kayak gitu ya, mungkin ya walaupun agak-agak nggak jelas ya, tapi ya begitulah. penjelasannya ya. Betul. Ya semoga kalian bisa mengerti bukan penjelasan sih, obrolan dari kami. Mungkin sekian ya dari gua sama Bang Rapli nih, bintang tamu spesial kita. Asik. Dan ya udah. Oke, kembali lagi. Tetap stay tune di channel gua dan see you.